Seorang pria yang telah berlatih selama 1000 tahun ditusuk oleh sengat beracun seekor monster dan jatuh ke dunia manusia. Tanpa diduga, ia bereinkarnasi ke dalam tubuh seorang pria yang telah dipukuli sampai mati karena utang judi. Menggunakan ingatan dari tubuh yang ditempatinya, ia teringat bahwa ada seorang istri yang menunggunya di rumah. Namun saat ia kembali, ia mendapati bahwa istrinya yang sangat cantik ternyata seorang bisu. Sang istri dengan malu-malu menyuruhnya makan hidangan yang telah disiapkan di meja, sementara dirinya hanya makan sayuran polos yang kurang gizi. Kenapa kau hanya makan sayuran? Apa sayuran lebih enak? Hari ini aku hanya makan sekali. Aku tidak akan makan banyak. Betapa brengseknya tubuh hasil ini. Istrinya diperlakukan lebih rendah dari seorang budak. Meskipun ini sisa makanan, tapi rasanya cukup enak. Tapi meskipun enak, kau tidak cukup makan ini. Ini. Makanlah lebih banyak. Ayo makan. Kenapa tidak makan? Apa nasinya kurang? Aku ambilkan lagi ya. Mendapatkan istri seperti ini, apalagi yang bisa diharapkan oleh seorang suami? Tubuh asli ini tidak tahu bersyukur. Ya pantas saja kalau dia mati. Jika memang takdir, tidak ada salahnya untuk menikmati pengalaman ini. Luming, buka pintunya. Ayo pergi ke kasino bersama. Kalau telat, nanti nggak kebagian tempat. Aduh, apa-apaan ini? Buka pintu saja kok lama. Hei, masih makan rupanya. Aku bilang padamu, aku sudah hitung tanggal baiknya. Hari ini keberuntunganku lagi bagus. Tak akan ada yang bisa menghalangi. Kali ini pasti bisa dapat untung besar. Dua orang ini teman tidak berguna. Aduh, sialan. Tapi Bung, sekarang aku lagi bokeh nih. Pinjamin aku uang dong. Setelah aku menang, nanti aku kembalikan 2 kali lipat. Dan akan kuberikan layanan spesial. Bagaimana? Hei, bagikan juga sekalian untukku ya. Ya? Hari ini kita bertiga bergabung dan menang besar. Tidak benar. Apa yang tidak benar? Mata kalian berdua sayu, dahi kalian hitam, jiwa kalian tidak stabil. Pasti akan ada bencana dalam waktu dekat dan pertumpahan darah di masa depan. Ini pertanda buruk. Tempat judi berbahaya, jangan ke sana. Hei, kau amit. Luming, apa-apaan kau? Kau bicara hal-hal sial begitu? Benar. Kau komit-komit omong kosong apa sih? Cepat, beri 2 juta pada aku sekarang. Kalau kau tidak ikut, kami saja berdua yang pergi. Ya, Kakak ipar, ambilkan uangnya. ada apa ini? Adik ipar, kau kan bisu, bukannya tuli. Kusuruh kau ambilkan uang, nggak denger ya? Cepat! Nah, begitu dong. Sialan, cuma segini. Kau kira aku pengemis? Ambil lebih banyak lagi. Loh, sepertinya kau harus beri pelajaran pada istrimu yang bisu ini. Hei, Kak Long, kau tidak apa-apa. Kau... Luming, berani-beraninya kau memukulku. Itu masih belum apa-apa. Kalau berani mengganggu istriku lagi, bukan cuma 1 tamparan saja. Luming, kau sudah gila ya? Hanya demi istri bisumu, kau berani-beraninya. Luming, Cepat pergi sana. Tadi kau tidak takut kan? Uang ini adalah seluruh tabungan keluarga kita. Uang ini kau simpan saja. Aku akan terus melukis untuk menghasilkan uang. Kau masih melukis? Bagus sekali. Pemandangan airnya berkesan, maknanya mendalam. Di dunia fana ini, di tempat ini termasuk lukisan yang bagus. Kau memujiku? Bukankah itu sudah jelas? Kau tidak pernah memujiku sebelumnya. Menurutku, hari ini kau berbeda.
aku sedikit gak paham. Nanti kau akan mengerti. Uang ini kau simpan saja. Kau tidak mau? Apa karena terlalu sedikit? Setelah makan, aku akan langsung menjual lukisan. Kau salah paham. Aku ini laki-laki. Mulai hari ini aku akan mencari uang sendiri. Ini. Saat kecil kena serangan penyakit akut menyebabkan kehilangan kemampuan bicara. Gejalanya tidak parah. Dengan minum pil roh angin pasti sembuh. Tapi bahan-bahannya di dunia fana ini tidak mudah dikumpulkan. Ini penyakit bisu. Kau tenang saja, bisa disembuhkan. Tidak perlu disembuhkan. Penyakitku tidak bisa sembuh. Lagi pula, kau kan sekarang sedang tidak punya uang. Asalkan kau baik-baik saja, aku sudah senang. Aku Luming mengabdikan hidupku untuk mencari pencerahan dari tahap dasar hingga Yuan Yin, lalu melewati tribulasi dan juga surga, menjadi dewa di alam atas. Setelah ratusan ribu tahun belum pernah aku bertemu gadis sebaik ini. Lin, apa yang terjadi? Aku di lantai atas. Luming, kau penjudi tidak tahu diri. Apa kau masih punya muka, ha? Lin cari uang dengan susah payah. Kau ini manusia atau bukan? Lin, jangan takut. Ada Bibi di sini. Hari ini dia tidak akan mengganggumu. Hei Luming, kau berhutang pada Bibi sewa setengah tahun ya. Bayar sekarang. Kau yang semalam menelponku kan? Namamu siapa? Bibi Fang? Hah? Kau ini berani pura-pura hilang ingatan. Ini uangnya, ambillah. Beri kami beberapa hari. Kami akan membayar sewa kamarnya. Aduh, Lin. Mana mungkin Bibi mau uangmu? Bibi hanya tidak suka melihat Luming yang tidak tahu diri seperti ini. Terlalu besar. Masih terlalu besar. Nah, yang ini pas. Bagus. Kekuatan spiritualku hanya bisa sampai tingkat ini saja. Luming, kalau hari ini kau tidak bisa bayar, kau... Bibi Fang, apa barang ini cukup untuk membayar sewanya? Aduh, sendok rusak kau pakai untuk menipuku ya? Aku lihat sekarang ini kau sudah jadi penipu ulung. Dengar ya, Lin yang begitu baik bisa menikah denganmu benar-benar nasib buruk sepanjang hidupnya. Kau ini... Asli atau tidaknya? Coba lihat dulu. Aku tidak mudah ditipu seperti Lin. Coba lihat yang ada di leherku ini. Ini baru emas asli. Tidak seperti sendok rusakmu ini. Hah? Astaga, tidak mungkin. Bibi Fang galak, tapi hatinya baik. Dia sangat baik pada kita. Kau tidak boleh menipu Bibi Fang. Aduh, ini benar-benar emas asli. Luming, sendok ini kau dapat dari mana? Jangan-jangan curian ya? Kalau Bibi tidak percaya, telepon petugas hukum untuk menyelidikiku. Sekarang katakan, apa ini cukup untuk membayar sewa? Dengan harga emas sekarang, ini cukup untuk sewa setengah tahun, malah lebih. Dasar kau ini. Baguslah kalau begitu. Sisanya anggap ucapan terima kasihku karena Bibi telah merawat istriku. Wah, kau benar-benar sudah kaya rupanya. Aku hampir saja termakan tipuanmu. Barang yang tidak jelas asalnya ini bisa jadi masalah besar. Hari ini aku akan memberimu kelonggaran untuk uang sewa sebulan demi Lin. Nanti bawa uang untuk menukar ya. Lin, Bibi tidak akan mengganggumu lagi. Akhirnya tenang juga. Jadi sendok yang dibawa Bibi Fang emas asli. Tenang saja, Bibi Fang sangat jeli. Dia tidak mungkin tertipu. Tapi dari mana kau dapat sendok emas itu? Aku pergi ikut undian. Aku beruntung dapat hadiah utama. Kenapa malah menangis? Maaf, aku senang kau tidak membawa sendok emas itu untuk berjudi. Aku terlalu bahagia. Tidak perlu minta maaf untuk itu. Aku berjanji, aku tidak akan berjudi lagi. Bagaimana?
Apa yang kau lakukan? Kenapa masih menangis? Sudah, jangan menangis lagi. Wanita sebaik ini, tapi tidak bisa bicara, sungguh disayangkan. Aku harus segera mencari uang untuk membuat pil roh angin. Untungnya di dunia fana ini, mencari uang lebih mudah daripada mencari batu spiritual. Sayang, aku akan pergi sebentar, mungkin sebelum jam 10 malam. Kau sedang melapor padaku? Melapor? Bisa dibilang begitu. Kalau kau mencariku atau ada perlu, kirim pesan saja. Aku akan segera membalasnya. Siapa ini? Kami, kau sudah janji hari ini mau datang wawancara di Jalan Barang Anti. Kau belum datang. Jangan bilang kau ingkar janji lagi. Jadi kau Luoye? Kalau bukan aku siapa lagi? Kami, di siang bolong begini, jangan bilang kau mabuk lagi. Luoye mencarikanmu pekerjaan. Kau harus mencobanya. Baiklah, aku mengerti. Aku akan ke sana. Ini... Kau butuh uang untuk wawancara. Ambillah. Jalan Barang Antik. Ada ke tempat lain yang lebih cocok dari sini untuk cepat mendapatkan uang. Aku dapat giok hijau! Dapat giok hijau! Aku dapat giok hijau! Hei kau, hari ini keberuntunganmu lumayan juga. Kualitas ini minimal bisa laku 20 juta. 20 juta? Semuanya lihat kan? Sudah aku bilang, batu-batu milik Lawson semuanya kualitas terbaik. Bagaimana kawan? Bagus tidak? Mau ambil batu berapa lagi? Cukup untuk hari ini. Aku duluan ya. Maaf Pak, judi batu ini yang dipertaruhkan apa? Setelah batu dipotong, ada tidaknya warna hijau, seberapa banyak hijaunya, atau bagaimana? Kau ini pemula ya? Benar tidak? Iya. Bagus kalau pemula. Pemula itu biasanya hoki. Ya kau benar. Begitulah maksudnya. Bagaimana? Mau coba satu batu untuk menguji keberuntungan? Baiklah. Silakan, lihat. Mata spiritual. Bukalah. Pak, yang ini berapa harganya? Yang murah, 12 juta. Pak, apa ada batu yang seharga 236.000? Kawan, jadi dari tadi kamu cuma segitu uangmu? Aduh, kecewa sekali. Ya sudahlah. Lihat ini. Semua di keranjang ini 200.000 sebiji. Pilih susu kamu. Bos, kau ini keterlaluan ya. Tumpukan batu ini paling-paling cuma senilai 20.000. Menjebak seorang pemula jangan kelewatan dong. Pergi sana. Dasar payah. Kenapa cuma potongan sisa? Sisa pun banyak dapat bagus. Banyak contohnya. Pak, aku ambil satu. Bagus kawan. Mentalmu ini sangat bagus. Silakan, pilih susu kamu. Yang ini saja. Kawan, kau bisa pilih-pilih dulu. Kau membuatku jadi tidak enak hati. Tidak perlu, yang ini saja. Ah, ini? Hah? Hijau. Ya Semuanya ampun, hijau. Bagaimana Coba lihat. mungkin? Bukannya ini cuma potongan sisa. Kok bisa jadi giok hijau murni? Tidak, bukan begitu. Ini giok es hijau murni dengan kualitas dan ukuran seperti ini. Minimal harganya ratusan juta. Kita bakal kaya raya. Kenapa dia ada di sini? Bukankah Luoye sudah mencarikannya pekerjaan? Kenapa dia malah berjudi batu giok? Aku harus menghampirinya tidak ya? Sepertinya bos benar. Pemula memang selalu beruntung. Iya. Kawan, bagaimana kalau begini? Batu ini aku beli lagi. 1,2 miliar, tidak kurang. Bagaimana? Aku tawar 1,3 Aku miliar. tawar 1,4 miliar. Sudahlah, jual padaku saja. Aku transfer uangnya sekarang juga. Bagaimana? 1,5 miliar, harga pas. Kalau ada yang mau bayar lebih tinggi lagi, aku Wolosan mengalah. Dan kalian semua ingat baik-baik. Beli gampang, jual susah. Sebaiknya pikirkan baik-baik. Bos, transaksi yang kau lakukan ini agak memaksa ya. Anak muda, coba tanya-tanya dulu. Aku ini kalau sudah memberi harga pas, itu sudah terlalu tinggi. Bahkan dewa sekalipun tidak berani menawar lebih tinggi dari itu. Itu kataku. Memang memaksa.
Tapi barang itu tetap milikku. Kalau aku tidak mau jual, boleh kan? Tidak mau dijual. Hah. Kalau begitu, ambil uangmu dan pergi dari sini. Dia selalu menjaga harga dirinya. Aku tidak bisa mendekatinya. Dia tidak pergi berjudi. Itu sudah perubahan besar. Aku ingin memberinya waktu untuk berubah. Hai, Nona, lukisannya mau dijual. Ayo, ikut denganku. Aku tawar 2 miliar. Tuan Si, Anda datang kemari? Kenapa? Jalan barang antik ini memangnya tak boleh dikunjungi? Aduh, Tuan Si bercanda. Seluruh jalan barang antik ini adalah bisnis milikmu. Anda bicara begitu sungguh merendahkanku. Kondisinya memang bagus. Tuan muda, batu ini kuhargai 2 miliar. Mau jual padaku? Aku ini orang tua. Kebetulan butuh 2 mangkok giok untuk minum obat. Mangkok giok? Aroma warna langit dan mata air giok. Dalam ramuan yang dia minum ada 2 bahan langka yang hampir punah di dunia ini. Untuk membuat pil roh angin, 2 dari 3 bahan obat paling sulit sudah ketemukan. Ini keberuntungan. Tuan, dalam ramuan yang Anda minum, selain warna langit dan mata air giok, dari keduanya masih ada satu lagi, yaitu kodok berkaki 3. Anak muda, bagaimana kau tahu tentang obat yang kuminum? Bagaimana kalau kita bicara di tempat lain? Boleh. Tapi si ini, kau mau jual atau tidak? Pertemuan kita ini takdir. Ambillah sebagai hadiah. Apa? Apa aku salah dengar? Dia memberikannya begitu saja. Tadi dia cuma punya 200 ribu. Sekarang ditawar 2 miliar. Langsung diberikan begitu saja. Tak berkedip sedikit pun. Bung, sebenarnya kau siapa? Pemuda ini kelihatannya sangat biasa. Tapi kenapa auranya seperti kolam air yang tidak terlihat dasarnya, atau seperti gunung yang berdiri kokoh? Bagus. Pahlawan muncul di usia muda. Tuanmu, si ini, tolong simpan sebentar. Sebentar lagi aku akan mengambilnya. Aduh, aku tidak berani. Hari ini aku telah melanggar aturan Anda. Aku pasti akan datang sendiri untuk meminta maaf. Anak muda, aku punya toko kecil di depan. Mari kita bicara. Kehormatan bagiku. Silakan. Pergi. Hari ini tutup. Ayah, benar-benar siang. Hah? Aneh sekali. Aduh. Tuan Si, Anda sudah datang? Loh, cepat seduhkan teh untuk Tuan Si. Baik. Tuan Si, silakan duduk sebentar. Aku baru saja mengambil obat dari tabib kuno dan akan segera menyiapkannya. Terima kasih. Tuan jangan sungkan ya. Anak muda, kau juga duduklah. Tuan Si, Anda sudah datang. Kau Ming? Luoye? Maaf Tuan Si, dia adalah saudaraku Luming. Dia sengaja datang mencariku. Kak Ming, bagaimana kalau kau keluar dulu sebentar sambil menunggu aku selesai? Oh, anak muda, kau kenal Luo rupanya. Iya, kenal. Pantas saja kau tahu kondisi pengobatanku. Ternyata sudah punya informasi dari awal. Tidak. Bukan begitu Tuan Si. Aku tidak pernah membocorkan soal kondisi pengobatan Anda pada siapapun. Aku bersumpah. Jingsu, Ada kabar baik buat kalian. Drama yang lagi kita tonton ini bisa ditonton gratis full di aplikasi ini. Ini aplikasi resmi yang beneran gratis. Gak perlu lagi bayar buat nonton. Tanpa langganan VIP, tanpa bayar per episode. Langsung bisa tamatin sampai ending. Drama viral atau series favoritmu. Semuanya gratis di sini. Buruan klik link di bawah video.
Coba gratis sekarang.